karena itu kami semua hadir di sini untuk membuat satu sejarah baru dengan berinisiatif menerbitkan program insentif KBLBB sebagai langkah awal untuk meningkatkan keterjangkauan harga dan daya beli masyarakat terhadap kendaraan listrik yang lebih luas, serta memacu perkembangan industri otomotif energi baru. Upaya pemerintah dalam merealisasikan kebijakan pemberian insentif kendaraan listrik tak main-main. Pemerintah menetapkan pemberian subsidi bagi setiap pembelian kendaraan listrik, baik motor, mobil, atau bus listrik berbasis baterai yang berlaku pada 20 Maret 2023. Bukan hanya soal keuntungan penjualan bagi negara, Presiden Jokowi melakukan hal tersebut guna mendorong pengimplementasian komitmen pemerintah dalam hal transisi energi. Namun, baru beberapa bulan mengudara, subsidi kendaraan listrik justru disenggol salah satu bakal calon presiden yang diusung Nasdem, PKS, dan Demokrat, Anies Baswedan. Dalam pidatonya di acara pengukuhan amanat nasional pada Minggu 7 Mei 2023 lalu, Anies menyebut pemberian subsidi mobil listrik bukan menjadi solusi dalam mengatasi persoalan polusi di udara. Pasalnya, emisi karbon per kapita yang dihasilkan dari penggunaan mobil listrik berpotensi lebih besar dibandingkan dengan kendaraan umum berbahan bakar minyak atau BBM. Kondisi tersebut terjadi lantaran mobil listrik hanya digunakan untuk keperluan pribadi penggunanya. Sementara, bus berbahan bakar minyak dapat memuat banyak orang. Selain itu, Anies juga menilai berdasarkan pengalamannya sebagai Gubernur DKI Jakarta, pemberian subsidi yang kurang tepat justru hanya akan menambah kemacetan di jalanan. Tak ayal, akibat kritik tersebut, Anies Baswedan menjadi bulan-bulanan. Pemerintah langsung tancap gas membela diri dengan kebijakan subsidi kendaraan listrik setelah dikritik oleh calon Presiden Anies Baswedan. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Erlangga Hartarto balik mengkritik Anies dan membela seluruh negara di dunia yang juga menerapkan kebijakan yang sama. Tak hanya Erlangga, Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita turut menyemprot Anies. Ia menilai bahwa pemerintah harus melihat berbagai aspek yang timbul dari kebijakan subsidi ini, termasuk diantaranya menciptakan banyak lapangan kerja. Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, Luhut Binsar Panjaitan, akhirnya juga angkat bicara menjawab kritik salah satu baca pres tersebut. Ia bahkan secara terang-terangan meminta Anies untuk langsung datang menemuinya jika ingin menyampaikan kritik tersebut. Sebenarnya gini ya, mengenai mobil listrik ini sudah ada studi yang komprehensif mengenai ini. Jadi saya kira ya seluruh dunia, bukan hanya kita, jadi jangan kita melawan arus dunia juga. Jadi kalau siapa yang berkomentar saya nggak tahu mengenai itu, ya nanti suruh dia datang ke saya nanti, biar saya jelasin sama dia bahwa itu enggak benar omongannya. Tak hanya dari pejabat pemerintah, kritik bakal calon Presiden Anies Baswedan terkait subsidi kendaraan listrik yang dinilai tidak tepat sasaran dan tidak menjadi solusi menekan emisi karena sumber listriknya masih berasal dari pembangkit batu bara juga mendapat berbagai komentar dari beberapa ahli. Direktur Eksekutif Reforminer Institute Komaydi Notonegoro mengatakan emisi yang dihasilkan bahan bakar batu bara memang lebih besar, yakni sekitar 99 hingga 106 CO2 ton per terajoule dibanding BBM yang sebesar 72 hingga 75 CO2 ton per terajoule. Artinya, bila menggunakan kendaraan listrik yang sumber listriknya masih berasal dari PLTU, maka emisi karbonnya pun masih lebih besar. Nah, artinya kalau listriknya digunakan adalah masih dari batu bara, artinya emisinya juga lebih besar dibandingkan mobil BBM begitu. Hanya saja bergeser saja sih Mbak Rahma. Mungkin kalau di Jakarta katakanlah masif mobil listriknya, di Jakartanya emisinya turun di Jakartanya ya. Tapi dapurnya atau di PLTU-nya kan di sana nambah begitu. Artinya kalau in total
sebetulnya memang dengan catatan masih basisnya fosil, tentu mobil listrik akan menghasilkan emisi yang lebih besar. Ini belum mengkalkulasi seperti tadi disampaikan di awal bahwa mobil listrik sendiri juga tidak zero emisi, begitu Mas. Sementara anggota Dewan Energi Nasional Satya Widya Yuda mengatakan tidak hanya batu bara yang menyumbang emisi. Energi terbarukan pun menghasilkan emisi. Namun kadar emisinya lebih rendah dibandingkan energi fosil. Selain itu, menurutnya diperlukan ekosistem yang baik karena NUT yang dimiliki Indonesia masih belum bisa mengestabliskan environmental mobil listrik secara utuh. Yang kita mesti pahamin, kita ingin menekan CO2 itu. Kita bebas CO2 pasti akan sulit. Kita akan menekan dari yang tinggi intensitasnya menjadi yang lebih rendah. Nah, kalau sekarang rantai proses produksi listriknya sudah bisa kita ubah, ya dari yang sangat mempunyai emisi karbon yang tinggi tadi ke yang emisi karbon yang rendah, maka ini menjadi satu kesatuan di dalam ekosistem mobil listrik kita. Ya, sehingga kalau sumber listriknya sudah agak bersih, maka kalau dia melakukan charging begitu yang menggunakan listrik yang relatif rantai proses produksi listriknya emisi CO2-nya rendah, ya dia berkontribusi untuk menekan. Deputi Bidang Koordinasi Infrastruktur dan Transportasi Kemenko Marves Rahmat Kaimuddin mengatakan, pemerintah berkomitmen untuk mengurangi operasional PLTU. Cara ini dinilai lebih mudah dibanding membiarkan kendaraan berbahan bakar bensin makin menjamur dan menambah emisi. Menurutnya, isu perubahan iklim sangat penting. Elektrifikasi transportasi dan dekarbonisasi listrik atau Grid 2 menjadi dua sisi yang saling melengkapi. Karena pada kendaraan listrik, prinsipnya mesin kendaraan listrik itu mengubah listrik jadi energi gerak lebih efisien. Sehingga dari sisi tekno ada sedikit kelebihan fuelnya pakai baterai. Saat ini kita masih banyak menggunakan PLTU, batubara. Itu sesuatu yang juga saat ini pemerintah juga saat ini telah berkomitmen untuk mengurangi. Jadi begitu nanti bisa kita kurangin, ini berarti totalnya jadi bagus ya. Karena cuman memang ada sedikit berbeda. Saat ini ada 20 juta mobil di jalan, ada 120 juta motor di jalan. Pembangkit listrik mungkin jumlahnya ratusan. Lebih gampang kita rubah pembangkit listrik, tersentralisasi daripada kita ngumpulin emisi dari puluhan ratusan juta kendaraan ini. Jadi ini semuanya harus kita kerjain bareng-bareng. Nyatanya pemberian subsidi ini penting untuk mendorong adopsi kendaraan listrik di Indonesia. Subsidi tidak hanya untuk mengurangi harga, tapi juga meningkatkan kesadaran akan pentingnya menjaga lingkungan. Apalagi Indonesia menjadi target energi baru dan terbarukan atau EBT sebesar 23% pada bauran energi nasional pada tahun 2025 mendatang. Kebijakan ini juga dipadukan dengan komitmen Indonesia untuk mengurangi emisi hingga 29% pada tahun 2030. Ini merupakan upaya yang jelas menuju sistem energi yang lebih bersih dan berkelanjutan. Tetapi tak salah juga kebijakan tersebut dikritik, karena memang diperlukan kehati-hatian supaya tidak menimbulkan kepadatan kendaraan di jalan raya dan memperparah kemacetan yang sudah ada. Namun, apakah kritik yang dilayangkan tersebut memang sebuah kepedulian atau hanya bumbu-bumbu manis jelang kontestasi Pilpres semata?